Halo semuanya, kembali lagi di podcast Mata Najwa. Kamu kenapa? Sini cerita. Mata Najwa. Aku Dini, kamu kenapa? Sini cerita. Jadi, aku adalah host baru di podcast Mata Najwa, menjadi penerusnya Mbak Nana. Di episode kali ini, kita kedatangan bintang tamu Ketua Demisioner UKM Multimedia, yaitu Mas Trilambang Aldi Nugroho. Di sini kita akan membahas tema tentang sharing pengalaman selama Mas O jadi ketua di UKM Multimedia. Mas O, gimana sih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana buat Baik. ini? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu, boleh ceritain nggak sih kesan awal Mas O itu masuk UKM Multimedia? Kesan ya? Ya, kesan Jadi, awal. mungkin cerita aja ya. Iya. Kalau kesan kan sedikit ini ya. Jadi kalau cerita awal masuk UKM Multimedia ya. Jadi pada masa pengenalan lingkungan kampus itu kan dikenalkan berbagai macam UKM ya. Ada BEM, terus UKM Mapala, musik, paduan suara, lain-lain ya. Jadi terus juga ada UKM Multimedia. Nah, jadi pada saat pengenalan UKM itu langsung ketariknya ke multimedia. Ya, Jadi langsung kayak yang lain nggak tertarik ya, cuman multimedia? ya nggak terlalu ngikutin yang lain soalnya. Berarti dari awal emang masuknya itu daftarnya di UKM sini? Ya, UKM Nggak ada Multimedia. yang lain? Nggak ada yang lain. Ya, jadi memang sebenarnya sih itu rencana dari awal. Jadi kalau bisa dibilang sih aku udah nge-planning ya. Kalau hidup pengennya ngambil apa kayak gitu. Tujuan masuk sini juga karena ada jurusan desain produk. Karena emang basicnya sih ya, passionnya itu di desain. Jadi terus ada UKM Multimedia. Jadi ngerasa kalau UKM ini itu linear gitu. Maksudnya ini sejalan sama apa yang aku planning gitu. Ya, jadi langsung ikut aja. Terus juga kebetulan kan untuk pembina UKM Multimedia itu sebenarnya mentor. Ya, mentor waktu itu ada pelatihan desain grafis gitu. Jadi langsung masuk ke UKM Multimedia. Sebelumnya pernah nyangka nggak sih kalau Mas O itu bakal jadi ketua di UKM Multimedia ini? Kalau nyangka sih nggak ada ya, Anjab. Kalau aku sendiri sih ngasih yang terbaik aja. Karena apa? Kalau orang udah percaya sama kita, itu yang susah itu tanggung jawabnya. Iya. Jadi selama di UKM sih sebelum menjabat ketua ya. Jadi saya kalau misalnya diemban tanggung jawab itu dilakukan sebaik mungkin kayak gitu. Terus juga menguasai bukan menguasai sih, lebih ke belajar ke yang lain juga gitu. Jadi jangan terlalu menutup diri, jangan misal saya ditempatin di divisi desain grafis itu ngurusinnya desain grafis top itu enggak. Jadi tetap harus belajar yang lain gitu. Jadi harus bisa semua gitu. Pernah itu nggak sih ngeluh kayak, aduh capek banget jadi ketua ini apa gimana? Ngeluh. Kalau ngeluh ya pasti semua orang pernah ya. Ya karena apa? Tapi kalau misal kita ngeluh pada sesuatu yang kita jalanin, itu merasa kayak nggak terlalu berat banget sih. Karena apa? Ini keputusan kita. Kita tahu sendiri resiko segala macam itu kita udah tahu. Ya, jadi ngeluh pernah, sering malah, tapi nggak ngerasa berat sama sekali. Karena itu Tapi konsekuensi. dibawa enjoy aja. Iya. Kak. Kadang Boleh kan kita perlu yang namanya rehat sejenak, Iya. kayak gitu. refreshing. Itu kalau Kak lagi misal capek kayak gitu terus larinya kemana? Kalau lari ke hobi Buat- lah. Oh, hobinya. Hobi, kalau hobi sih nggak jauh-jauh dari yang namanya desain ya. Berarti kalau lagi kayak gitu Desain, bisa. iya, gambar lah kayak gitu.
Terus juga ya semua orang juga dengerin musik lah, apalah segala macam gitulah, semacam ya Ada hobi healing ya. lain nggak sih selain ngedesain gitu? Kayak futsal atau selainnya gitu, Kalau badminton? olahraga bisa, cuman nggak hobi sih. Nggak terlalu. Hmm, nggak terlalu. Terus juga ya paling musik lah. Eh, boleh tahu nggak sih eh, pas pertama jadi ketua itu visi misinya Mas O itu apa? Kalau visi misi sendiri sih, kalau kita kan voting ya. Jadi kita itu pemilihan ketuanya itu voting. Jadi untuk visi misi sendiri, yang penting sih ya intinya visi misi aku waktu itu pengen memajukan UKM multimedia, bukan sekedar pengen jadi UKM, tapi harapannya ke depan ini UKM ini bisa berkembang dan bisa jadi lebih besar lah. Insya Allah bisa jadi ya apa mungkin studio, harapannya sih kayak gitu. Kita nggak cuman uplek-uplek di sini, tapi kita juga bisa keluar kampus gitu. Semakin besar, semakin banyak dikenal gitu. Kemarin kan baru pelantikan itu ya ketua baru KM Multimedia. Nah Mas O itu ada pesan nggak buat calon yang baru ketuanya? Mungkin bukan calon ya, karena Iya ketua. ini Iya. ya Maaf. jadi untuk ketua yang sekarang, tepatnya yang generasi ketiga, itu pesan saya sih untuk ketua itu harus siap capek, pasti harus siap capek, terus juga eh, harus mempunyai sifat kepemimpinan ya. Jadi kalau sifat kepemimpinan itu bukan sama halnya dengan bos. Ya. Jadi jangan bisanya cuma nyuruh-nyuruh toh. Jadi ngedit ini, terus sudah ditinggal gitu, terima beres gitu enggak. Jadi harus memimpin. Jadi bukan yang di depan tapi yang di belakang itu. Maksudnya itu bisa memotivasi anggotanya, bisa menjaga keutuhan anggotanya kayak gitu. Ya, jujur aja kalau di UKM Multimedia ini kekeluargaannya ini paling paling erat. Nah, jadi sebagai ketua itu harus bisa menjaga keeratan ini. Terus juga visi misinya harus bisa terlaksana, Pak. Minimal ada 1 2 poin lah dari visi misinya dia. Harus bisa terlaksana. Udah sih. Apa yang bikin Mas O itu percaya sama ketua UKM Multimedia yang sekarang? Yang bikin Mas O percaya mereka bisa ngemban visi misi mereka? Ya, jadi balik lagi kita kan sistemnya voting untuk ini, kita demokrasi, pemungutan suara. Jadi suara terbanyak itu yang menjadi ketua. Ya, jadi mungkin dari teman-teman itu percaya sama ketua yang sekarang, dan juga saya harus percaya juga karena ini kan keputusan bersama. Dan untuk ketua yang sekarang ini kalau Mas Noval ya, Mas Noval ini saya lihat sih rajin, ya mau belajar, mau berkembang. Jadi udah apa ya, memenuhi kriteria dari pemimpin gitu. Terus juga yang lain saya harap bisa membackup Mas Noval gitu. Boleh cerita nggak pengalaman pahit apa manisnya selama jadi ketua? Kalau Iya. pengalaman pahit sih ada, jadi bukan unik lagi dari pengalaman pahit. Ini bisa jadi pembelajaran ya, jadi buat kita. Jadi waktu itu kita diminta nge-shoot ya. Jadi waktu itu acara, nggak usah disebut daerahnya lah ya. Jadi acara apa sih, tasakuran. Jadi acara tasakuran, dan kita itu nggak expect akan sebesar itu ya.
kita nggak expect sebesar itu dan kita nggak ada persiapan yang matang gitu. Karena dari awal dari projectnya itu cuman minta kita syuting. Pada saat di tempatnya ada yang minta live streaming, terus minta ini itu segala macam. Tapi pada saat hari hanya kita action, malah kita yang keteteran sendiri. Dari masalah juga muncul dari masalah audio nggak masuk, terus juga protes dari yang punya acara, sampai segala macam kayak gitu, sampai ya ada perselisihan sama tukang audio segala macam, orang sound kayak gitu. Dan itu dan kita ganti rugi, bukan ganti rugi siapa, kita kembalikanlah uangnya ya. Jadi ini sih pengalaman pahit ya kalau menurut saya, karena dari awal saya nggak mikir dulu ya. Karena apa, sebetulnya kita lagi memang waktu itu butuh dana ya, yang pertama. Terus juga tergiur dengan harga yang besar, tapi aku nggak melihat kita expect gitu. Bakal kayak gitu. Terus juga sumber daya kita, jadi nggak lirik ke sumber daya kita sendiri udah siap belum, karena itu acara outdoor. Nah, kalau kita sih sebelumnya lebih sering ke indoor, jadi waktu itu pertama kali untuk acara outdoor. Nah, jadi langsung chaos. Untuk lokasinya lumayan jauh, jadi orangnya itu cuma dapat dokumentasi foto dan video yang nggak ada audionya. Gitu. Jadi pembelajarannya di sini kita ya jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan ya. Think again and again before talk and action gitu ya. Jadi pikir-pikir matang-matang dulu sebelum kita ambil keputusan gitu sih pembelajaran yang aku dapat. Ya, jadi terakhir dari saya untuk pesan ya mungkin ya. Pesan untuk, tadi kan ketuanya udah. Nah, sekarang untuk anggota multimedia, UKM multimedia yang baru itu, kalian jangan menutup diri. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau kalian memang divisi fotografi, jangan terpatok pada cuman fotografi. Itu bisa dikembangkan lagi, misalnya fotografi itu kan hasilnya bisa dibuat media apa aja. Jadi bisa buat media cetak, bisa buat media digital, itu dipelajari. Jadi jangan cuma nanya motret toh kayak gitu. Nah, sebenarnya kan untuk hasilnya itu kan bisa dikreasikan lagi gitu. Ya, terus juga jangan takut salah ya. Takut salah. Biasanya kan anak-anak baru takut megang ini, takut megang kamera, takut megang komputer, takut gimana cara ngedit gitu. Gak apa-apa, kalian di sini kan sistemnya kita belajar by praktek gitu. Ya, jadi kalau bukan hanya cuman teori, kita teori ada nanti. Terus juga kita sebagian besar itu belajarnya by praktek. Jadi maksimalkan apa yang udah kalian dapat di sini. Kalian masuk UKM di sini udah sebagai peluang ya, gitu. Kalau kata Raditya Dika itu nggak ada orang yang beruntung. Karena apa? Keberuntungan itu adalah peluang ditambah aksi. Ya. Jadi terus oh ya, jangan lupa berbaur ya sama yang senior, nggak apa-apa berbaur aja gitu. Karena kan biasanya masih malu-malu ya. Untuk kalau berbaur ini kita sama aja membangun chemistry ya. Jadi nanti pada saat ngejob atau apa segala macam itu komunikasinya enak. Gitu. Nah, guys, ada quotes dari pembahasan Mas Olo tadi bahwa tidak ada keberuntungan karena keberuntungan itu peluang ditambah aksi. Setiap orang itu punya peluang, tapi nggak semua orang itu mau ngelakuin aksi.
Oke guys, itu dia pembahasan kita hari ini. Makasih buat Mas Auda. Sama-sama Dini dan tim yang bertugas. Terima kasih. Saksikan konten kita selanjutnya di podcast Mata Najifah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.